Yahoo. Selamat pagi. Mari beraksi mulai ini. Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa, silakan duduk. Semangatnya pagi hari ini untuk belajar itu menandakan bahwa pasti kabarnya baik-baik saja. Kabarnya bagaimana? Lengkap semua ya tempat duduknya. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak. Baik. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Silakan yang memimpin di dalam bernyanyi dan berdoa. Minggu yang lalu kita punya tugas kan? Silakan dikumpulkan dan sekalian juga buku mingguan kita yaitu laporan ibadah. Silakan dikumpulkan dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar ya bersama saya sepanjang 3 kali 45 menit ke depan bersama Ibu Reformasi Halawa dengan tema pada hari ini adalah gereja yang bersaksi. Ya, gereja yang bersaksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini maka diharapkan siswa ini bisa mampu yang pertama menjelaskan arti bersaksi ya, dan yang kedua menguraikan bentuk-bentuk tugas gereja dalam hal bersaksi ya, dan yang ketiga mengkritis bentuk pelayanannya di tengah masyarakat masa ini, dan yang keempat adalah merancang kegiatan sekolah yang ada kaitannya dengan tugas panggilan gereja dalam hal bersaksi. Nah, jadi dari tugas ini mungkin anak-anak kami sudah paham apa yang akan kita pelajari, ya kan? Ya, oke. Pernahkah kamu mendengar kata bersaksi? Pernah. Menurut kamu apakah arti kata itu? Suatu kesaksian, ya kan? Kesaksian. Nah, kalau di dalam gereja biasanya kesaksian itu diberikan secara penceritaan atau bercerita, orang bercerita pengalamannya, ya kan? Ya, misalnya kesaksian seseorang yang baru saja sembuh dari penyakit, ya, tapi sembuhnya bukan di rumah sakit atau apa, hanya karena didoakan, ya, atau kesaksian seseorang yang kehilangan pekerjaan, namun kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau hal-hal yang lain, ya. Nah, jadi dalam istilah bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Nah, dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syahada, yaitu orang-orang yang mati syahid, meninggal karena imannya, ya. Jadi bersaksi adalah memberikan kesaksian. Coba kita sama-sama cek. Bersaksi adalah memberikan kesaksian kepada orang lain tentang Injil keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi bentuk-bentuk kesaksian ini
menceritakan tentang keselamatan, ya. Lalu yang kedua adalah menceritakan kesaksian secara langsung tentang kabar keselamatan kepada orang lain. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kesaksian secara langsung, ya. Jadi bisa melalui buku tanpa kata, bisa juga kita langsung Alkitab kita pakai, kita ceritakan ayat dari firman Tuhan, ya. Nah, lalu kesaksian secara langsung lagi menyanyikan lagu rohani, baik itu yang dilakukan secara tunggal, misalnya ini dia menyanyikan lagu rohani, ataupun secara vokal group. Nah, ini sedang bernyanyi, ya. Bentuk kesaksian secara tidak langsung, yaitu melalui kesaksian hidup kita setiap hari atau keteladanan hidup kita. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang Anda pikirkan? Mereka ini saling mengasihi. Jadi itu kesaksian secara tidak langsung. Artinya orang lain melihat tindakan kita, melihat hidup kita baik atau tidak, ya. Oke. Nah, contoh tugas marturia ini atau bersaksi ini di lingkungan sekolah. Karena kita kan di lingkungan sekolah ini, ya. Jadi contohnya adalah vokal group dalam ibadah akhir bulan. Nah, ini kan biasa kita lakukan, kan? Nah, jadi kalau kamu bernyanyi di depan ini, ya, ketika kita melakukan ibadah akhir bulan, maka itu sudah merupakan kesaksian. Makanya Bapak Ibu guru sering mengatakan, kamu yang serius kalau bernyanyi, menghayati lagunya, karena itu sudah merupakan kesaksian kita. Dan dari kita bernyanyi, maka orang lain bisa diberkati. Lalu menceritakan kebaikan Tuhan pada teman di dalam kelas atau dengan kelas lain. Nah, artinya kita memberitahukan teman kita bahwa saya sudah merasakan kasih Tuhan. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi, sekarang saya harapkan siswa memberikan refleksi dari pembelajaran ini. Kepada siswa kami dipersilahkan. Refleksi dari saya adalah saya menyadari bahwa bukan hanya seorang dewasa saja yang bisa bersaksi, tapi seperti saya juga bisa bersaksi. Oke, baik, terima kasih, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang saya tanyakan kepada si sahabat. Ya, saya bertanya kepada si sahabat. Ini ya, pelayanan gereja ternyata dapat membangkitkan masalah dari orang-orang yang sebelumnya merasa diuntungkan, ya, oleh keadaan yang lama. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan gereja supaya pelayanannya tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat? Ya, silakan dijawab. Sudah tentu gereja harus berhati-hati di dalam melaksanakan pelayanannya. Gereja tidak boleh gegabah, melainkan selalu mempertimbangkan langkah-langkah dengan bijaksana. Ada kalanya benturan memang tidak terhindarkan. Namun apabila tidak perlu menimbulkan benturan atau gejolak, sudah tentu langkah-langkah yang lebih bijaksana perlu diikuti. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman kita, ya. Nah, karena kita sudah melakukan refleksi lalu evaluasi, sekarang kita akan memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oh iya, silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan dari saya adalah bersaksi harus diwujudkan lewat perbuatan dan tindakan, antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun dapat merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oke, baik, terima kasih ya kesimpulannya. Ya, luar biasa ya. Berarti apa yang Ibu sampaikan tadi
sudah pada nangkap semua. Nah, sekarang kita akan memberikan kesimpulan secara bersama-sama, ya. Silakan diperhatikan, kita baca bersama-sama kesimpulannya, yaitu bersaksi tidak cukup hanya dengan berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain. Apa arti keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Bersaksi harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan, antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, jadi itu yang merupakan kesimpulan kita, ya. Nah, jadi anak-anak kami sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita wajib menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita dimanapun kita berada, ya. Dipahami ya? Oke, baik. Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah mau berakhir, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak kami semuanya. Ini saya bagikan LKPD, ya. Jadi di LKPD ini nanti anak-anak kami akan menonton, ya. Di dalam LKPD ini ada link YouTube yang telah Ibu cantumkan. Silahkan nanti Anda nonton, lalu analisis, ya, analisis videonya, terus jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada nanti yang kurang jelas, maka tanyakan kepada Ibu. Ada pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu bagikan? Baik, jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali, dan pembelajaran kita masih di bab 4 ini. Hanya materinya adalah pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Silakan baca dan pahami materinya, ya, supaya nanti kita masuk maka sudah paham semua. Nah, dengan demikian maka kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan siapa yang pimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita. Silakan. Baik teman-teman, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus penyertaan dalam hidup kami, di mana Tuhan telah menyertai kami sejak tadi kami melakukan kegiatan belajar kami ini hingga sebentar lagi kami berpisah-pisah dari tempat ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, ajarlah kami selalu untuk bersaksi dimanapun kami berada. Terima kasih dalam nama-Mu telah kami